kita buka Proteus dulu, Proteus 8. Sebelum itu kita akan melihat permasalahan yang ada seperti ini, sirkuit traffic light menggunakan Proteus. Lalu kita dapatkan truth table dan kita sederhanakan dengan keymap. Kemudian kita mendapatkan persamaan sebagai berikut. Ya, ini persamaannya kita copy dulu untuk mempermudah kita untuk merancang di Proteus. Waktu di Proteus kita akan memberi nama desain kita dengan nama traffic light simulation. Ya, traffic light simulation. Oke, sebelum itu kita akan mengcopy dulu persamaan yang tadi kita dapatkan dari keymap agar kita tidak lupa dan tidak salah waktu kita merangkai di Proteus. Lalu kita cari komponen yang sesuai dengan persamaan tersebut. Lalu kita cari gerbang N dengan inputan 3 dan 4. Kita cari gerbang OR dengan inputan yaitu 4. Kemudian kita cari gerbang NOT. Gerbang NOT. Lalu kita cari logic state. Dan yang terakhir kita cari logic probe. Oke, setelah kita udah dapetin semua komponennya, kita akan mulai merangkai. Yang pertama kita gunakan gerbang N, itu sebanyak 4 buah. Lalu kita pasang gerbang OR di depan dan kita beri logic state sebagai inputan. Ada 4 inputan yaitu A, B, C, D, dan kita beri nama sesuai inputan yaitu A, B, C, D, sesuai dengan permasalahan yang kita dapatkan yang di awal tadi. Lalu kita beri gerbang NOT untuk inputan B aksen, C aksen, dan D aksen. Lalu kita rangkai sesuai dengan persamaan di atas. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempercepat proses perangkaian. Ya, saya akan mempercepat proses perangkaian keempat gerbang N yang sudah kita beri inputan tadi ke gerbang OR. Setelah itu kita beri gerbang NOT dan kita beri logic probe. Gerbang NOT ini berfungsi untuk memberi nilai yang berkebalikan. Lalu kita coba. Hasilnya udah menyala, kita beri inputan 1 dan hasilnya tetap berkebalikan. Oke, lalu kita beri boost di situ agar rangkaian kita terlihat lebih mudah dan lebih simpel. Lalu kita hilangkan
inputan yang ada pada rangkaian kita, inputan dan output kita, agar kita pindahkan di input dan output waktu di bus. Jadi inputannya kita pindahkan di luar bus gitu. Setelah itu kita copy dan kita pindahkan ke dalam bus. Dan kita beri nama outputan yaitu NS dan EW sesuai dengan permasalahan yang kita dapatkan di awal tadi. Ya, lalu kita beri inputan dan outputan sesuai rangkaian kita tadi, yaitu ada 4 input dan 2 output. Lalu kita beri nama sesuai dengan inputan dan outputan yang seperti rangkaian kita tadi, yaitu A, B, C, D dan NS, EW. Lalu kita akan membuat simulasi persimpangan jalan menggunakan traffic light. Lalu kita akan buat skema persimpangan jalannya. Lalu di sini kita udah selesai untuk membuat skema persimpangan jalan, dan kita tidak lupa menambahkan komponen default di bagian input dan output sistem bus kita. Di sini berfungsi untuk menyederhanakan jalur rangkaian agar terlihat lebih rapi, jadi nggak ada kayak kabel-kabel gitu. Lalu kita beri nama sesuai dengan input dan output sistem bus kita, yaitu ABCD dan outputnya NS dan EW. Lalu kita beri logic state di setiap jalan. Nah, ini gunanya untuk sebagai sensor kendaraan.
Oke, lalu kita coba simulasikan dan ternyata berfungsi. Oke, lalu kita akan masuk ke dalam soal apakah rangkaian kita sesuai dengan permasalahan yang ada atau tidak. Baik, kali ini kita akan mencoba mensimulasikan rangkaian kita pada soal atau pada ketentuan-ketentuan yang ada pada awal tadi. Jadi kita lihat pada soal yang nomor 1 itu maksudnya adalah ketika di jalan atau di sisi C dan D atau di jalan Diponegoro itu ada kendaraan. Jadi kalau ada kendaraan itu bernilai 1, maka lampu EW atau east west atau lampu jalan Diponegoro itu akan berwarna hijau. Itu maksudnya. Lalu yang kedua, maksud dari soal nomor 2 itu ketika di salah satu sisi jalan baik di C atau di D itu terdapat kendaraan, maka lampu akan berwarna hijau gitu. Tetapi dengan syarat di sisi jalan A dan B atau di jalan Dr. Sutomo itu tidak ada kendaraan. Lalu yang ketiga, jadi maksud dari nomor 3 ini adalah ketika di sisi jalan A dan B terdapat kendaraan atau bernilai 1 itu akan berwarna hijau, atau dari jalan Dr. Sutomo berwarna hijau lampunya, tetapi di jalan atau di sisi C dan D itu tidak ada kendaraan. Lalu yang nomor 4, maksudnya adalah ketika di salah satu sisi jalan A atau B terdapat kendaraan, maka lampunya akan menyala hijau atau ya bisa dibilang menyala, tetapi di jalan atau di sisi C dan D itu tidak terdapat kendaraan. Jadi di jalan di jalan Diponegoro itu tidak ada kendaraan. Jadi kita bisa lihat simulasinya seperti ini. Lalu yang terakhir, lampu jalan Diponegoro atau EW itu berwarna hijau ketika di semua sisi jalan A, B, C, D itu tidak terdapat kendaraan. Jadi dari pernyataan tadi kan kita tahu bahwa jalan Diponegoro itu lebih diutamakan daripada jalan Dr. Sutomo. Oke, sekian simulasi tentang traffic light dengan menggunakan Proteus. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan karena saya masih belajar menggunakan Proteus. Hasilnya dari komponen-komponen alat yang tadi. Bahannya yang disiapkan tadi adalah kartus, baterai ada 3 biji, dan kabel yang akan disambungkan ke baterai untuk supaya hidup lampu lalu lintasnya, dan sama lampu. Ada 3 buah lampu. Hasilnya ini udah kita rangkai tadi. Dan lampu merah hidup. Oke, berhasil. Yang nomor 2,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.